Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kembali bertemu dengan saya Pak Mukti Widodo. Kembali pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan masih materi yang sama, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Sekali lagi nak ya, kita di beberapa pertemuan yang lalu sudah mempelajari beberapa cara untuk mencari akar persamaan kuadrat. Nah, Bapak ingatkan lagi, ada cara dengan pemfaktoran atau memfaktorkan gitu ya. Kemudian dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ingat kemarin yang digeser ke apa? Ada yang koefisiennya digeser ke konstantanya digeser ke ruas kanan, kemudian nanti kita cari setengahnya ya. Untuk lebih lengkap dilihat lagi videonya. Nah, yang ketiga ini adalah dengan rumus ABC. Nah, keunggulan nomor 3 ini adalah cara ketiga rumus ABC ini adalah dia bisa untuk menyelesaikan jika akar PK-nya itu bukan bilangan bulat. Jadi bisa koma, ya bisa angkanya sifatnya desimal lah gitu. Nah kalau dengan yang nomor 1 dan cara nomor 2 itu tidak bisa kita kerjakan ya. Kan nomor 1 dan nomor 2, terutama nomor 1 ya. Nomor 1 itu harus yang bulat gitu ya. Nah, keunggulan rumus ABC ini adalah dia bisa menyelesaikan semua jenis persamaan gitu ya, persamaan kuadrat. Nah, rumus ABC langkah pertama yang harus kalian hafal adalah rumusnya. Bahwa rumus ABC itu adalah X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per panjang 2A. Oke, nah rumusnya adalah yang seperti Bapak tulisnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. ABC itu apa? ABC itu kita kembali ke PK. Kan persamaan kuadrat itu rumusnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, A itu dari sini, koefisien X kuadrat. B adalah koefisien X dan C konstanta. Ya, itu naiknya ABC-nya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya. Contoh soal 1. Contoh soal 1 Bapak pilihkan, tentukan ya, soalnya tentukan akar PK persamaan kuadrat dengan rumus ABC dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 10x plus 16 sama dengan 0 ya. Nah, kita kerjakan sekarang. Oke, nah, kita teruskan. Nah, kita tentukan dulu. Dari sini. Tentukan dulu A-nya berapa. Kita lihat dari sini A-nya sama dengan 1. Karena X kuadrat itu kan berarti 1X kuadrat, nah ya. Jadi A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 10 ya. Karena koefisien yang X 10 dan C-nya adalah 16 ya. C-nya dari sini plus 16. Nah, sengaja Bapak pilihkan untuk contoh pertama yang positif-positif semua. Kita tuliskan rumusnya. Rumusnya adalah sama-sama kita buat, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke,
kita masukkan angkanya nak ya. Min B berarti min 10 ya, lihat ya, B nya kita untuk 10 berarti min 10, tulis plus minus akar B kuadrat ya, tadi kan B nya 10 berarti 10 kuadrat min 4 emang apa koefisiennya 4 ya, 4 tulis A, lihat sini ya, kita tulis 1 kita dan C nya 16, tarik 2A, A nya 1 berarti 2 ya. Oke, seperti itu nak ya. Kita teruskan ke sebelah sini ya, contoh 1. Kita coba kita tulis dulu ya. Dari sini ya, negatif 10. Kita teruskan ke sini. Negatif 10 tetap kita tulis plus minus akar B kuadrat 10 kuadrat berapa nak? 100 ya. Min 4 kali 1 4 ya, kali 16 64 ya, berarti min 4 kali 1 min 4 kali 16 min 64, atau kita tuliskan kurang dulu nak ya, kalikan 4 kali 1 4 kali 16 64 ya, per 2 ya, paham ya. Saya ulangi lagi, min 10 kita tetap tulis dari sini nak ya, kemudian 10 kuadrat 100 min 4 kali 1 kali 16 64 sama dengan 2, sama dengan negatif 10. Saya tulis lagi ya, karena belum kita proses. Nah, kita proses yang diakarin dulu. 100 kurang 64 berapa nak? 36 ya, dibagi 2 sama dengan negatif 10 plus minus ditulis akar 36. Akar 36 adalah 6. Nah, kalau di kuadrat sempurna kemarin kan pada saat ketemu akar 36 kita buat plus minus nah ya. Nah, kalau di ABC ini nggak usah karena sudah disiapkan rumus plus minus, itu artinya kita tinggal ambil aja yang positif ya, 36 ya. Jadi sudah nih, per 2. Nah, dari plus minus ini Lana berkembang jadi 2. Ya, ini tadi kan di sini X12 ya. X12. Nah, maka X1-nya adalah negatif 10 ditambah 6 dipilih positif dibagi 2. Berapa nak? Negatif 10 tambah 6 negatif 4 dibagi 2. Berarti negatif 2 ya. Nah, itu X1-nya ya. X1-nya. Nah, X2-nya adalah X2-nya sama dengan negatif 10. Tadi sudah positif ya, kita pilih negatif 6, yang kurang 6 dibagi 2, sehingga negatif 10 dikurang 6, negatif 10 negatif 6, berarti kan negatif 16 per 2, berarti sama dengan negatif 8 ya. Jadi inilah hasilnya. Saya geser sedikit ya. Tadi ya, Bapak ulang. Negatif 10 kurang 6 dibagi 2 negatif 16. Nah, negatif 16 bagi 2 sama dengan negatif 8. Jadi akarnya berarti akar PK-nya adalah negatif 2 dan negatif 8 ya, nah ya. Nah, kalau kita coba di pemfaktoran ya, kita coba ya. Bapak lihat posisinya dulu ya, bagus. Ya, oke. Kalau kita gunakan pemfaktoran nak ya, ini akan sama aja. Contoh pemfaktoran, Bapak ingatkan begini, kalau cara pemfaktoran, Bapak ingatkan lagi ya. Ada apa? Soalnya x kuadrat plus 10x plus 16 sama dengan 0. Ya, kita kan berarti karena di sini plus adalah cari yang dikali 16 ya. 2 angka, plus berarti tandanya sama.
Dan lihat tandanya positif di sini ya, berarti nanti plus ya. Plus itu menandakan jumlahnya. Jumlahnya 10 ya. Berarti kali angka yang dikali 16 dan jumlahnya 10, berarti pilihannya adalah 2 dan 8 dan tandanya semua positif, sehingga kalau kita faktorkan x tambah 2 x tambah 8 sama dengan 0. Berarti x tambah 2 sama dengan 0, x tambah 8 sama dengan 0, x sama dengan min 2, dan x sama dengan min 8. Sama kan nak ya? Jadi sama antara hasil yang dengan menggunakan rumus ABC dengan menggunakan pemfaktoran. Tapi tadi Bapak katakan di awal tadi bahwa rumus ABC ini sangat bisa juga digunakan untuk kalau seandainya kata angkanya itu koma, misalnya 3,5, 3,8, dia semua hasil akan bisa dicari dengan ya tentunya dengan bantuan kalkulator gitu ya. Tapi kalau yang pemfaktoran susah, kalau seandainya kata angkanya tidak bulat itu tidak bisa dikerjakan. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Bapak baru kasih satu contoh soal yang semuanya positif. Nah, Bapak kasih 3 contoh soal lagi yang ada positif, negatif, dan seterusnya. Oke, nah baiklah, Bapak lanjutkan. Selanjutnya contoh soal kedua, tentukan akar PK dari x kuadrat plus 2x min 15, tentunya dengan rumus ABC. Nah ya, bedanya dengan contoh soal pertama tadi, ABC-nya semua positif ya. Nah kalau ini kita lihat berarti ya, nah ya, A-nya berapa? A-nya adalah koefisien di x kuadrat 1 ya. Kemudian B-nya berapa? B adalah koefisien di x, berarti sama dengan 2. C-nya berapa? Lihat ini, negatif 15. Nah inilah yang baru dari contoh ini. Berarti C sama dengan negatif 15. Nah ya, kemudian kita sudah tentukan koefisiennya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 15 ya. Kita buat rumusnya, X1, 2 min B plus minus, harus hafal nak ya, B kuadrat min 4AC sama per 2A. Tanpa hafal rumus ya nggak akan bisa ya. Kemudian kita teruskan, min B, min 2, kemudian plus minus akar B kuadratnya, B kuadrat, B-nya 2, berarti 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 15 ya, min 15. Nah, ya, jadi kalau C-nya negatif ya tulis negatif, tetapi jangan lupa tanda kurung karena kan artinya perkalian. Kalau tidak dikurung khawatir jadi berubah makna menjadi pengurangan ya, per 2A, 2A min 2 tetap ditulis min 2 plus minus akar 2 kuadrat berapa nak? 2 kuadrat 4. Nah ini hati-hati, negatif 4 ya kan, negatif 4 dikali, sebentar ya, negatif 4 kali 1 kan negatif 4, negatif 4 kali 15, negatif 15 sama dengan plus 60 ya. Ya tadi ya, jadi 2 kuadrat 4, negatif 4 kali negatif 15 ya, negatif kali negatif positif, ini 60 ya, per 2 kali 1 2 ya, negatif 2 plus minus 4 tambah 60 itu adalah 64 per 2 ya. Nah sekarang kita ini kerjakan negatif 2 plus minus akar 64 berapa? 8 ya, per 2. Paham? Nah sudah ya, kalau sudah sampai di sini ini jadi 2 nanti ya. X1 nya adalah negatif 2 tambah 8 per 2. X2 nya adalah negatif 2 kurang 8 ya, plus minus 1 plus 1 minus per 2. Kita
Kita lanjutkan. Negatif 2 tambah 8. Negatif 2 tambah 8, 6 nah ya. 6 per 2. Nah, kita lanjutkan berapa? 6 bagi 2, 3 ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah negatif 2, negatif 8, negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5. Jadi akar PK-nya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah min 5,3 ya. Kalau mau dicoba dengan faktoran bisa ya. Oke nak, Bapak lanjutkan lagi ke contoh soal 3. Ke contoh soal 3. Oke nak, contoh selanjutnya, contoh soal 3 adalah tentukan akar PK dari x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0 ya. Kita tentukan dulu A-nya berapa? A-nya koefisien x kuadrat 1 ya. Kemudian B-nya koefisien B. Koefisien x min 2. Nah, ini yang baru dari contoh soal ini ya. Ketiga adalah negatif. Nah, ini lengkap ya. B-nya negatif, C-nya negatif ya. Kalau ini kan B-nya positif, C-nya negatif. Kalau ini B-nya negatif, C-nya juga negatif. Nah, yuk kita kerjakan. Rumusnya adalah seperti biasa. Kedua, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Apa cek dulu, masih cukup ya. Kita lihat min B. Min B. Min 2. Jangan ragu-ragu ya. Jadi jangan mentang-mentang ini min 2 sudah min 2 saja ya, karena min B, min berarti kita tulis min, B-nya kebenaran negatif, berarti min 2 plus minus akar B kuadrat. B-nya negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat ya. Ini yang paling rumit. Negatif 2 kuadrat karena B-nya negatif, min dari sini lah ya, 4, A-nya berapa? 1, C-nya berapa tadi? C-nya negatif 15, maka tulis negatif 15 per 2A. Oke, cukup rumit ini ya. Cukup rumit. Maka kita teruskan. Tolong dilihat ini karena perpindahan. Negatif 2. Nah ya. Negatif berarti negatif kali negatif jadi positif ya. Negatif positif, kemudian ya ini lihat, negatif 2 kuadrat berarti negatif 2 kali negatif 2. Berapa negatif kali negatif? Positif ya, jadi 4 positif ya. Nah lihat ini, untuk yang ini negatif kali negatif berarti positif ya. Ya, kita sederhanakan dulu. Ini tandanya, ini negatif sama negatif, maka akan positif. Nah, sekarang tinggal kalikan angkanya. 4 kali 15 berapa nak? 60 ya. Nah, 60. Kebenaran semua sini mengarah ke 64 semua ya, tapi bukan berarti semuanya hasilnya 64 ya. Per 2 kali 1. Berapa 2 kali 1 nak? 2 ya. Nah ya, 2. Bapak terus 2 aja ya. 2 kali 1 2 kan ya. Lanjut, 2 plus minus akar 64 per 2 ya. Oke, lanjutkan, berarti X1 2 sama dengan 2 plus minus akar 64 berapa tadi? 8 ya. 8 per 2. Sehingga X1 nya adalah 2 tambah 8 per 2, dan X2 nya adalah 2 kurang 8 per 2. 2 tambah 8 sama dengan 10 per 2. 10 bagi 2 5. 2 kurang 8 negatif 6 ya, per 2. Negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3.
Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dulu akan negatif 0,5 ya. Itu contoh soal ketiga. Jadi nak ya, di contoh soal 3 ini hanya repotnya di sini nak, pada memasukkan ini ya, min B min ya, berarti min ya, plus minus biasa akar B kuadrat, B nya negatif ya, berarti negatif 2 kuadrat, min 4A, C nya negatif. Nah tapi ingat tadi negatif jadi positif ya, negatif jadi positif, negatif kuadrat positif juga 4, negatif kali negatif nih, negatif kali negatif ini jadi positif, jadi nanti larinya ke positif semua ya. 2 tambah kurang akar 64 per 2. Nah selanjutnya biasa saja ya nak ya. Nah, itu contoh soal yang ketiga. Oke, selanjutnya nak kita lanjutkan lagi ke contoh soal 4. Tentukan akar PK dari X kuadrat min 9X plus 14, tentunya dengan rumus ABC. Sekarang kita kerjakan seperti biasa, cari koefisien A nya berapa. A nya koefisien di X kuadrat 1 ya, B nya negatif 9, koefisien dari X, dan C nya 14 ya. Kita kerjakan X1 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Sekali lagi harus hafal nak ya, sampai kuliah ini, mau ekonomi mau teknik tuh biasanya ada ini pelajaran ini. 2A. Selanjutnya min B min B min 9. Sekali lagi, min B, kalau B nya negatif berarti artinya min 9 tambah akar kuadrat B kuadrat min 9 kuadrat, karena B nya negatif, min dari sini karena rumusnya memang min 4, A nya 1 dan C nya 14 per 2 kali 1 ya. Negatif kali negatif positif 9 ya, plus minus akar negatif 9 kuadrat, berarti negatif 9 kali negatif 9 berarti positif 81. Lihat nih tandanya nih, negatif nggak ada lawannya, lawan semuanya positif, berarti hasilnya akan negatif, karena negatif kali positif negatif, negatif kali positif juga negatif ya. 4 kali 14 56 per 2 ya. Lanjutkan, 9 tambah kurang atau plus minus 81 kurang 56 berapa nak? Berarti 81 kurang 6 berarti 25 ya, 25 ya per 2. Sehingga 9 plus minus akar 25 5 per 2, sehingga hasilnya antara 2 yaitu X12 sama dengan, lupa tulis ulang ya, 9 plus 5 plus minus 5 per 2, ini hanya ditulis ulang. X1 9 tambah 5 dibagi 2, X2 9 kurang 5 dibagi 2. Kita kerjakan yang X1 dulu ya. 9 tambah 5 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, kalau X2 nya 9 kurang 5 4 dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2 ya. Berarti himpunan penyelesaian dari akar PK nya adalah itu 2,7 ya. Selanjutnya Bapak kasih contoh soal kelima. Contoh soal kelima ini memang belum Bapak ajarkan bagaimana kalau koefisiennya 2 ya. Tentukan akar PK dari persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0 ya. Oke, kita tentukan, berarti ini contoh baru adalah A nya sama dengan 2 ya, B nya sama dengan 7 dan C nya sama dengan 3 ya. Kita masukkan ke rumusnya.
X1 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita lihat dulu posisinya. Nah, kita angkat sedikit ya. Min B min 7 plus minus akar B kuadratnya berapa? 7 kuadrat kurang 4. A nya sekarang 2, jangan 1. Kemudian C nya 3 per 2A. 2 kali A nya 2. Nah ya. Oke, Bapak lihat dulu posisinya. Terlihat ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini. Berarti X1 2 min 7, kita tulis min 7 nak ya, plus minus akar B kuadrat. 7 kuadrat berapa nak? 49 min ya, min 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 per, bedanya ini ya, 2 kali 1, maaf 2 kali 2 4, biasanya selalu 2 kali 1 ya, min 7 plus minus akar 49 kurang 24, akar berapa? Akar 25 per 4 ya, sehingga negatif 7 plus minus akar 25 5 per 4 ya, berarti X1 sama dengan negatif 7 tambah 5 per 4, X2 sama dengan negatif 7 kurang 5 per 4. Negatif 7 tambah 5 berapa nak? Negatif 2 ya, per 4. Negatif 2 per 4 sama dengan berapa? Min setengah ya. Nah inilah, kalau di ini dia bisa mau pecahan biasa, desimal bisa. Min 7 min 5 min 12 per 4. Min 12 per bagi 4 berarti min 3. Sehingga HP dari akar PK nya sama dengan min 3, min setengah ya. Itu nak ya, kalau seandainya kata hanya 2. Itu saja nak, sebelum Bapak akhiri bahwa yang kita pelajari ini adalah rumus ABC. Jadi salah satu cara dari 3 cara, yaitu selain pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Kelebihan rumus ABC ini adalah dia bisa menghasilkan angka-angka yang negatif ya, karena jadi saran Bapak ya, rumus mau tidak mau harus diingat ya, tanpa ingat ya nggak akan bisa gitu ya. Tanpa ingat ya kita tidak bisa ya. Yang setelah ingat ya nanti kalian bisa menerapkannya itu ya. Itu saja nak ya, Bapak akhirin dengan sebenarnya saya akhirin anak-anakku dari kelas 9A mungkin sampai ke 9H. Bapak akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.